Hey, bertemu lagi bersama gue Anggi Sugiarto di Japis TV. Oke, hari ini gue pengen ngebandingin mikrofon yang kemarin tuh kita udah review, yaitu LGT 240 dengan BM8000. Kemarin gue bilang gue suka sama desainnya LGT 240 dan kualitasnya LGT 240. Dan gue juga lumayan suka dengan BM8000 sebenarnya, dengan kualitasnya. Biarpun sebenarnya desainnya gue rada kurang sih sebenarnya. Cuma kualitasnya lumayan oke. Jadi kalau misalnya lu nanya lebih murah yang mana? Lebih murah BM8000 memang. Secara build quality lebih bagus mana? Menurut gue lebih bagus LGT 240. Secara kualitas suara, menurut gue juga lebih bagus LGT 240. Biarpun kalau misalnya kalian dengerin nih, ntar nih pasti tipis-tipis. Nah, hari ini gue pengen ngebandingin dua mikrofon itu. Nah, gue kemarin udah nge-review tentang BM8000, BM800, dan juga LGT 240. Kualitas ketiganya gimana? Dengan harga yang murah, menurut gue tiga-tiganya punya keunggulannya sendiri dan juga punya kekurangannya sendiri. Keunggulannya itu menurut gue banyak banget dibandingkan kalian yang masih pemula langsung beli mikrofon kondenser yang udah mahal-mahal. Jadi lebih baik daripada kalian beli yang mahal-mahal, kalian belinya yang ini aja dulu. Soalnya kualitasnya juga nggak terlalu jauh beda menurut gue. Gimana kalian mixingnya nanti di DAW, di Digital Audio Workstation, gimana kalian nanti mengedit dari suara kalian itu juga berpengaruh terhadap suara kalian. Tapi mungkin kalau misalnya kalian pengen beli yang lebih mahal, itu ada juga di Japis Store juga ada Scarlett. Nama mikrofonnya tuh Scarlett, mikrofonnya namanya Scarlett. Di situ juga ada paketnya, udah lengkap tuh Scarlett mikrofon kondensernya, terus ada sound cardnya, ada headphone-nya, ada stand arm-nya dan segala macam. Dan semuanya barangnya cukup premium. Kalau misalnya kalian pengen yang lebih high lagi, itu menurut gua cocok untuk kalian yang udah profesional sebenarnya, dibandingkan kalau kalian yang masih amatir, lebih baik beli yang kayak gini-gini aja dulu gitu. Hari ini yang tadi gue bilang, gue pengen bandingin dua mikrofon, yaitu LGT 240 dan BM8000. Ini barangnya nih, ini BM8000, ini LGT 240. Dua barang ini menurut gue adalah kualitas yang cukup oke dengan harga yang murah. LGT 240 nih setahu gue harganya 250 ribuan ya. Nanti kita tampilin. Nah, kalau misalnya yang BM8000 ini harganya nih setahu gue 100 ribuan. Gue nggak tahu juga nih, lupa gue. Setahu gue harganya segituan. Nggak terlalu beda jauh lah harganya. Cuma tambahin berapa puluh ribu udah dapetin si LGT 240 ini. Kalau misalnya kalian ngelihat desainnya, nah kita bandingin nih, desainnya aja udah beda kan. Kalau gue lebih suka memang yang LGT 240 karena gue suka aja gitu mikrofon yang hitam, elegan gitu dibandingkan si BM800. Biarpun BM800 ini ada juga nih segmen yang suka sama si BM8000. Biarpun BM8000 ini ada juga orang yang suka dengan si BM8000 ini. Dengan body yang seperti ini, biasanya orang-orang yang kayak cover-cover lagu juga suka dengan si BM8000 ini. Kalau misalnya si TUF Studio 240 ini, GT 240 ini, biasanya gue sukanya dia nih bisa dipakai buat apa aja. Bisa dipakai buat recording, desainnya nih elegan buat di recording, dan desainnya juga bisa kelihatan enak dilihat buat podcast. Jadi gue suka aja gitu ngeliat si LGT 240 ini. Ini juga bisa sebenarnya buat podcast dan recording, cuma gue ya yang tadi gue bilang gue agak kurang dengan desainnya. Tapi kualitasnya oke banget. Gue jujur kualitasnya oke banget. Dengan harga yang 100 ribuan doang, dengan harga yang segitu, ya kualitasnya bisa dibilang cukup lumayan bisa bersaing lah dengan mikrofon kondenser yang udah mahal-mahal gitu. Kalau misalnya kita mau bandingin, kemarin kita udah ngeliat kira-kira si BM8000 ini dapat apa aja, si ini dapat apa aja. Kemarin tuh gue sempat bilang di LGT 240 ini enaknya adalah shock mount-nya itu enggak ngiket di badannya.
Maksudnya apa? Kalau si BM 8000 ini, sorry gue taruh dulu. Si BM 8000 ini kalau misal shock mountnya tuh keikatnya di sini nih, langsung di sini. Jadi dia langsung cengkramnya di sini. Dan kenceng. Nah, enaknya itu dia lumayan kenceng. Ikatnya tuh kenceng banget. Jadi kemungkinan untuk jatuhnya yang kayaknya nggak mungkin jatuh. Cuma gue takutnya badannya ini lecet karena si shock mountnya itu. Kalau misalnya LGT 240 ini nih cengkramnya nggak di sini. Mencengkramnya tuh bukan di badannya, tapi di sini nih. Nah, di sini yang dicengkram. Tapi cengkraman ini juga kita bisa puter-puter. Bentar. Kalau misalnya kalian beli, nanti cengkramannya tuh bisa diputer-puter tuh. Kalian pengen sekencang apa, bahkan kalian nggak mau cengkram pun bisa. Yang penting tuh shock mount udah kepasang. Sebenarnya kalau gue ya, shock mount itu sebenarnya bukan cuma untuk guncangan atau gimana. Gue rada nggak peduli dengan guncangan. Kalau gue lagi cover lagu, biasanya gue nggak terlalu peduli dengan guncangan atau gimana. Yang penting ini mikrofon udah ketempel dan udah, gue bisa rekaman dengan leluasa, dengan tidak megangin nih. Kalau misalnya dipegangin sih ini nggak enak banget ya. Masa lu nyanyi sambil megangin mikrofon? Kecuali lu lagi konser. Kalau misalnya lagi recording mah ngapain lu pegangin mikrofonnya? Dan kemungkinannya, nah shock mount itu juga berguna untuk kalau misalnya lu pegangin, biasanya nih mikrofon lu goyang-goyang dikit, ada tuh tingklong-tingklong. Nah kayak gitu tuh agak mengganggu nanti di proses-proses editing kayak gitu. Suara-suara yang namanya body dari mikrofon biasanya kedengeran kalau misalnya mikrofonnya kegoyang-goyang gitu. Itu fungsi dari shock mount sebenarnya. Biar nggak goyang-goyang lah gitu intinya. Nah sekarang gue pengen ngebandingin nih gimana sih kualitas suara dari BM 8000 dan juga LGT 240. Menurut kalian, kalau kalian ngedengar reviewnya lebih bagus mana? Kalau gue, dua-duanya sama bagusnya. Cuma soal desain, menurut gue LGT 240 menang sedikit dibandingkan si BM 8000 gitu. Kalau BM 8000 ini bagus juga kualitasnya dan desainnya juga oke, cuma ya, BM 8000 gue lebih mengunggulkan si LGT 240. Kalau kalian bisa komen-komen di bawah. Udah? Kedengeran suaranya? Kira-kira? Oke. Kali ini gue bakalan ngecek audio dari LGT 240. Gue ganti nih ya ke LGT 240. Cek 1 2. Cek 1 2. LGT 240 di sini. Cek 1 2. Cek 1 2 3. Oke. Ini kira-kira mikrofon LGT 240. Ini mikrofon dari LGT 240. Kali ini gue bakalan copot ke BM 8000. Oke. Cek 1 2 ini LGT 240. Gue akan copot nih ya. Cek 1 2. Kedengeran? Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2 3. Cek 1 2. Cek 1 2. 1 2. Ini BM 8000. Jadi kalian bisa ngebandingin tuh yang tadi LGT 240 dengan BM 8000. Menurut kalian lebih baik yang mana? Gua nggak bisa ngedenger sekarang, gua mesti ngedengernya pas editing nanti. Jadi menurut kalian gimana? Gua akan switch ke clip on gua. 1 2 3. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Ini suara clip on gua. Gua akan switch lagi ke BM 8000. Cek 1 2. Cek 1 2. Ini suara BM 8000. Cek 1 2. Cek 1 2. BM 8000 is here. Oke, gua akan ganti lagi ke LGT 240. Gua akan copot lagi. Gua akan ganti lagi ke LGT 240 nya. 1 2 3 gua ganti ya. Cek 1 2. 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 Oke, kayak gitu kira-kira dari LGT 240 dan juga BM 800. Gua akan switch lagi ke clip on gua. Oke. Kayak gitu kira-kira gimana kualitas dari LGT 240 dan juga BM 800. Menurut lu gimana? Menurut kalian semua gimana? Bagusan yang mana antara LGT 240 dan BM 8000? Mohon maaf dari tadi saya ngomong BM 800 terus. Saya lupa kalau yang saya review ini BM 8000.
Pokoknya kalian bisa bandingin tuh, kira-kira lebih bagus yang mana tuh kualitas suara dari BM8000 dan juga LGT 240. Dan kalau misalnya kalian merasa kalau wah boleh nih salah satunya gue beli nih, wah itu kalian langsung aja di deskripsi ada linknya, link dari Jappi Store dan juga link dari produk-produk kita kayak gitu. Kalian bisa ngeliat-liat nanti produknya kayak gimana aja dan kira-kira yang kalian butuhin itu apa aja. Di situ cukup lengkap loh, jadi kalian bisa beli stand arm, kalian bisa beli stand mic, kalian bisa beli microphone-nya, kalian bisa beli mixernya bahkan, dan kalian bisa beli sound card-nya bahkan. Tapi kalau misalnya kalian mau pengen lihat-lihat, kalian bisa lihat-lihat juga di Instagramnya Jappi Store, TJAPSSTORE. Kalian bisa ngelihat barang-barangnya di situ dan kalian bisa juga ngelihat kualitas-kualitas dari produk-produknya Jappi Store. Kalian bisa ngelihat juga spesifikasinya kayak gimana, terus kalian bisa ngelihat juga informasi produknya kayak gimana. Bahkan di sana juga ada banyak sekali informasi-informasi dari luar gitu. Oke, gitu aja karena alarm saya sudah bunyi dan mesti banyak yang saya kerjakan. Terima kasih, orang-orang di sini cukup sibuk. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen kalau misalnya kalian pengen banyak video di sini. Gitu aja sih.